bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada siaran langsung pembahasan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpancar dari Al-Qur'an, yang wajib kita memancarkan dalam diri kita, sebagaimana sudah diungkapkan bahwa khuluquhur Rasul Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan sudah kita bahas pula bahwa mempelajari Quran itu fardu ain, wajib hukumnya mempelajari Al-Qur'an. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, haram hukumnya tidak mempelajari Al-Qur'an. Dan nanti dikubur kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah, wa ma imamuka, apa imam kamu? Tidak akan mungkin menjawab Al-Qur'anu imami selama kita tidak mengarahkan perhatian kita kepada Al-Qur'an. Selanjutnya, dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita bahas bagaimana kelemah lembutan Nabi. Nabi itu sangat lemah lembut dalam setiap perkataannya, karena seluruh pertanggungan jawab manusia di akhirat nanti adalah dari ungkapannya, ucapannya. Nah, kemudian sudah kita bahas pula kemarin bagaimana kita bisa menahan amarah, karena marah itu adalah jalan menuju neraka. Pada kesempatan ini baiklah kita mengungkap surah As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu. Ini harus mantap dalam diri kita, ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, sehingga mencapai derajat khasyatullah, takut kepada Allah, baik dalam situasi sendiri, sepi, maupun di dalam situasi ramai. Nah, sehingga kalau jadi pejabat tidak mungkin jadi penjahat. Keutamaan Ishak. 1. Quran surat Al-An'am ayat 84-85. Dan kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub, kepada keduanya telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Abi Hab bin Abi al-Aswad berkata, Al-Hajjaj mengutus kepada Yahya bin Ya'mar, terus ia berkata, telah sampai kepada saya bahwa engkau menyatakan bahwa Hasan dan Husain adalah keturunan Nabi SAW. Ditemukan di dalam Al-Quran, sedang aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan aku tidak menemukannya. Maka Yahya bin Ya'mar berkata, apakah anda tidak pernah membaca surat Al-An'am? Wa min dzurriyyati Daud dan wa Sulaiman, sampai wa Yahya wa Isa. Dia Hajjaj berkata, bukanlah Isa itu keturunan Ibrahim, sedang ia itu tidak memiliki ayah. Dia berkata, Yahya bin Ya'mar, benar engkau. Keterangan ini menunjukkan bahwa Hasan dan Husain itu ada dalam Al-Quran berdasarkan dialog di atas. Abu Syekh meriwayatkan dan Imam Hakim Baihaqi dari Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu berkata, Yahya bin Ya'mar masuk ke tempat Al-Hajjaj, maka dia menyebut Husain. Terus Al-Hajjaj berkata, tidak ada dalam Al-Quran turunan Nabi SAW. Maka berkata Yahya bin Ya'mar, anda bohong. Maka Hajjaj berkata, coba jelaskan pendapatmu sejelas-jelasnya. Maka Yahya membaca, wa min dzurriyyati Daud dan wa Sulaiman, sampai wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Isa bersama ibunya adalah turunan Nabi Ibrahim. Maka Al-Hajjaj berkata, benar engkau wahai Yahya bin Ya'mar. Ibnu Hatim dan Abu Asy'ikh meriwayatkan demikian dari Muhammad bin Ka'rab radhiyallahu anhu berkata, paman itu termasuk bapak, bibi itu termasuk bapak, nasab Isa sampai bibinya karena Al-Quran mengungkapkannya. Wa min dzurriyyati, yaitu utusan sampai kepadanya Zakaria, Yahya, Isa. Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai 25, sampai juga surat Al-An'am ayat 86. Dan Ismail, Al-Yasa, Yusuf, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.
Kemudian Allah berfirman tentang nabi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu 17 orang. Kemudian berkata tentang Ibrahim dan kepada 17 turunannya, yaitu Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah petunjuk mereka. Keunggulan kehidupannya: yang pertama, seorang nabi yang memperoleh petunjuk dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang nabi yang mendapat derajat al-muhsin. Yang ketiga, seorang nabi yang alim, yaitu yang penyantun dan ilmunya sangat luas. Yang keempat, seorang nabi yang uli al-aidi wa absor. Yang kelima, seorang nabi yang senantiasa mengingatkan manusia tentang hari akhirat, ma'rifatul akhirah. Yang keenam, keturunannya menjadi nabi. Yang ketujuh, jaminan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedelapan, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, buah tutur yang tinggi dan luhur sepeninggalnya. Yang kesepuluh, nikmat yang sempurna dilimpahkan kepada Ishak alaihissalam. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Ishak adalah yang pertama seorang nabi yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua seorang nabi yang mendapat derajat al-muhsin. Allahumma inni a'udzu bika minasyirki wal kufri wal fusuqi wan nifaq. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam.